Kita lanjut. Kamu bisa karena kamu berpikir kamu bisa. Dengan kata lain, jika kamu selalu membayangkan pikiran-pikiran yang positif, kamu juga akan positif. Tapi jika kamu memikirkan hal-hal yang negatif, misalnya seperti gagal, kecewa, marah, selalu menyalahkan orang lain, frustasi, ragu, merasa selalu berkurang, maka gelombang pikiran itu akan memantulkan ke semesta, menarik pikiran-pikiran negatif yang serupa. Dan lalu mengirim balik dengan kekuatan penuh kepada sumbernya, yaitu kamu sendiri. Perlahan namun pasti pikiran semacam ini akan membawa kamu dalam lorong gelap tak berujung. Dalam lorong gelap itulah spirit optimisme, keyakinan untuk meraih keberhasilan, dan daya juang untuk merajut imajinasi positif raib tanpa meninggalkan jejak. Pada akhirnya berujung pada kesia-siaan hidup. Cara menggunakan hukum tarik-menarik sesuai pengalaman pribadi saya itu ada 3 hal yang perlu kamu lakukan untuk menggunakannya, yaitu pikiran, perasaan, dan visualisasikan. Nah, 3 hal ini dibagi 2, yaitu ada verbal dan non-verbal. Dalam arti, ada pikiran verbal dan non-verbal, perasaan verbal dan non-verbal, dan visualisasi antar verbal dan non-verbal. Jika kamu ingin mencapai dengan sempurna, perlu kamu lakukan ketiga hal yang lengkapi dengan praktik verbal maupun non-verbalnya. Pertama yaitu pikiran. Berfokuslah pada hal yang kamu inginkan. Misalnya kamu memikir mobil, sering mogok. Bayangkan jadi kamu sedang mengendarai mobil baru. Langkah ini membuat kamu terfokus pada apa yang ingin kamu miliki, bukan pada apa yang tidak kamu inginkan. Dengan demikian, kamu mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kamu mengharap sesuatu yang baik. Hal ini dilandasi oleh gagasan bahwa apa yang kamu pikirkan adalah sesuatu yang kamu inginkan. Jika kamu berpikir bahwa kamu ingin memiliki mobil yang gak pernah mogok, itu berarti kamu masih terfokus pada mobil yang ada saat itu, bukan pada mobil baru. Contoh lain misalnya, semoga aku tidak gagal masuk perusahaan impianku. Nah, maka ubahlah kalimat itu menjadi, aku memiliki kemampuan dan layak berada di perusahaan impianku. Pikiran secara nonverbal adalah mengingatnya, dan secara verbal adalah melakukannya. Misalnya, saat kamu memikirkan mobil baru dalam pikiranmu, maka kamu bisa melihatnya langsung mobil baru tersebut dan mengucapkan syukur, meskipun belum terwujud. Dan yang kedua adalah perasaan. Hal yang paling kuat dalam mewujudkan tarik-menarik itu adalah perasaan kita. Walaupun kita tidak bisa dipungkiri bahwa yang datang itu lebih banyak yang negatif, perasaan adalah doa, dan saat pikiran dan perasaan menyatu maka disitulah terjadi keajaiban, baik itu negatif maupun positif. Kita kembali ke contoh. Saat kamu menginginkan sebuah mobil baru, kamu bisa merasakan keberadaannya dalam dirimu. Kamu bisa merasakan mobil itu sudah benar-benar kamu miliki. Dan itu aku sebut sebagai perasaan nonverbal. Selanjutnya, saat kamu memiliki keinginan untuk mobil itu, lalu kamu datang dan mencobanya, dan merasakan keberadaannya secara langsung, itu perasaan verbal, yang mana kamu bisa merasakan langsung secara fisik. Dan yang ketiga adalah visualisasi. Visualisasi ini adalah pelengkap dari pikiran dan perasaan, yang mana pikiran dan perasaan kamu bisa disatukan di sini. Kamu bisa mendapatkan detail apa yang kamu inginkan. Kamu juga bisa merasakan apa yang kamu dapati, dan kamu bisa meraih bahagia dengan kehadiran visualisasi ini. Tidak semua orang bisa memvisualisasikan apa yang diinginkan secara detail. Kabar baiknya, kamu bisa menarik apa yang kamu mau cukup dengan mengendalikan pikiran dan perasaan saja. Karena saat kamu bisa melakukan itu, visualisasi akan berlangsung secara otomatis. Lalu bagaimana cara membentuk pikiran kita agar terwujudnya apa yang kita inginkan? Kita lanjut di video selanjutnya.